Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Atika Zahra. Saya Syifa Mardatila di channel PTDI TV. Kali ini kita akan sharing ya Syifa ya, Iya, betul. mengenai KKN, kuliah, kerja, nikah. Iya. Nah, penasaran banget kan? Karena kebetulan Syifa ini udah menikah dan sudah berumah tangga, sudah punya baby juga ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu Syifa tuh nikah waktu semester 3 kalau nggak salah ya. Saya ingatnya semester 3. Oh iya, for your information, kita juga sebenarnya sama-sama udah nikah, tapi aku kebetulan belum punya baby. Kalau Syifa udah. Nah, berarti kan kita punya pengalaman yang berbeda nih. Betul. Nah, Syifa boleh ceritain dong sedikit, sharing pengalaman gimana sih cara ngejalanin selama kuliah, terus juga kehidupan berumah tangga dan punya anak, menjadi seorang ibu, seorang mahasiswa, seorang istri, itu seperti apa? Sebenarnya kalau ditanya kenapa sih bisa mutusin nikah di awal semester, awal-awal kuliah gitu kan. Jadi awalnya itu saya tuh bukan tipe orang yang ucuk-ucuk langsung nikah gitu loh. Jadi kenal beliau ini justru dari orang tua, nggak yang punya persiapan bakalan nikah muda, nggak punya merit plan yang bakalan gua kan biasa kalau SMA anak-anak SMA kalau nongkrong tuh kan gua mau nikah umur 20 tahun gitu. Target nikah muda lah ya. Kalau ini berarti nggak ditargetin. Kalau gue kalau saya bukan tipe yang nikah muda di umur berapa tuh enggak. Jadi kayak selalu masrahin aja gitu, datangnya kapan ya. Jodohnya, iya benar. Terus tapi ternyata dikasihnya cepet dan yang datang adalah orang yang betul-betul siap gitu. Jadi ketika saya merasa belum siap, diberikan orang yang siap, artinya kan dia mampu membimbing saya. Ya udah, kita melangkah sampai akhirnya punya baby. Dan pada saat melangkah itu juga betul-betul penuh pertimbangan ya, realistis lah ya kita perempuan. Apalagi itu awal-awal semester. Saya bilang ke calon suami, nanti kalau saya belum selesai bagaimana gitu, sementara kedepannya kan kita akan memiliki seorang anak dan lain sebagainya. Jadi ya memang butuh butuh manage waktu yang luar biasa sekali sama suami gitu, kerja sama yang baik antara istri dan suami begitu. Iya, jadi nggak mudah lah ya mengatur waktu antara waktu kuliah dengan waktu rumah tangga, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri tentunya. Kalau suka dan dukanya itu kira-kira apa sih? Sukanya dulu nih pertama. Masya Allah ya, ini tantangan sekali ya, tantangan yang luar biasa untuk saya, karena di luar sana juga banyak yang sama seperti kita, di mana mereka harus kuliah terus juga harus membagi peran ganda, yang mana kita harus menjalani kewajiban kita sebagai mahasiswa, menjalani kewajiban kita sebagai seorang istri, juga sebagai ibu gitu untuk anak. Dan ini keduanya sama-sama nggak bisa ditinggalin, yang mana semua ini sama-sama prioritas gitu ya, sama-sama harus dijalani dengan baik gitu. Jadi kalau ditanya yang mana yang lebih prioritas, dua-duanya semuanya sama-sama prioritas. Jadi ya dijalani dengan baik gitu. Kita nggak bisa memilih yang mana yang harus dikorbankan gitu. Tapi kalau ditanya sukanya apa, sukanya adalah kita jadi termotivasi untuk ayo dong cepet selesaiin kuliahnya gitu, karena kita kan punya keluarga gitu. Banyak yang harus diselesain juga, best plan ke depannya. Terus juga punya anak yang semakin hari semakin tumbuh, yang mana dia itu butuh sosok kita sebagai seorang ibu. Dia butuh sosok kita sebagai pendamping dalam tumbuh kembangnya dia. Artinya kita ya udah, ketika kita punya plan, kita ngelihat dia semakin tumbuh, masa iya kita membiarkan dia tumbuh dengan sendiri tanpa peran sebagai seorang ibu gitu ke anak kita. Jadi ya itulah, kalau ditanya dukanya apa, dukanya banyak banget ya. Di antara teman-teman yang masih asik nyelesain produktif dengan kegiatan hariannya, harusnya kita bisa seperti itu, tapi waktu kita terbagi dengan keluarga. Ya itu luar biasa sekali. Jadi dibalik sosok kita yang luar biasa, kita harus membagi peran yang banyak gitu ya. Artinya kita mempunyai support system yang luar biasa di belakang kita, seperti suami, keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Mereka ini yang membantu kita dalam menyelesaikan problem-problem kita, tantangan-tantangan kita ke depan ya.
alhamdulillah bisa dilalui dengan baik. Alhamdulillah ya. Kebetulan juga suami Siva ini support ya untuk Iya, terus lanjutin kuliah. Tapi Support- pernah nggak sih support ada terus. kayak udahlah kamu nggak usah kuliah aja lah, kamu jagain anak aja, pernah nggak sih? Nah, enggak, sama sekali kayak enggak. gitu. Justru pertanyaan ini yang saya tanyain sebelum masuk ke jenjang pernikahan ini yang betul-betul saya pertimbangkan banget ke beliau. Saya tanya, saya ini masih kuliah, saya masih labil dan lain sebagainya. Kamu menerima enggak dengan segala resikonya nanti? Apakah saya akan putus di tengah jalan kuliah saya atau bagaimana? Tapi beliau itu malah justru mendukung saya, bahkan kalau ini udah selesai beliau mendukung untuk terus kalau bisa lanjutin Oh, begitu. berarti alhamdulillah selalu support Alhamdulillah. ya, baik Iya. dari keluarga ataupun juga teman-teman juga Iya, tentunya, teman-teman juga. yang bikin juga semakin semangat kan, karena kita tuh udah janji ya dari awal masuk kuliah gitu, Iya, kalau bener. kita ini sama-sama bareng nanti Mm-mm. kita lulus juga harus bareng-bareng gitu, makanya kita tuh jadi kayak terasa lebih mudah aja ngejalanin Iya. semester akhir ini. Mm-mm. Oh iya, kebetulan Siva ini kegiatannya selain jagain baby terus kuliah juga kan, itu ada kegiatan lain nggak, kayak kerja gitu? Ya, memang dari sebelum nikah itu saya udah ada bisnis online ya. Jadi memang dirutinin di situ dari sebelum nikah. Nah, setelah menikah ya udah dibagi-bagi aja sih waktunya. Kira-kira bisnis online ini produk apa sih yang dijual sama kamu? Skincare organik sih. Oh, skincare. Wah, Insya Allah banget ya, berarti udah ngejalanin 3 peran sebagai mahasiswa, sebagai betul. seorang ibu, seorang istri juga, Luar terus juga biasa. bekerja juga. Masya Allah, bekerjanya itu juga alhamdulillah santai ya di rumah, jadi masih bisa lah ya untuk Masih bisa di sambil manage. ngurus Iya. anak gitu kan, kegiatan-kegiatan lainnya. Betul. Em, Nah, kalau Atika gimana? Kalau aku kan kebetulan LDR sama suami ya, jadi mungkin LDR. kalau kaum LDR tuh nggak terlalu relate ya sama yang kayak gitu-gitu, karena ya aku kadang ngejalaninnya sama aja kayak waktu belum nikah gitu, kecuali pas suami itu balik baru aku membagi waktu antara kuliah sama Betul. kehidupan rumah tangga aku gitu kan, karena alhamdulillah suamiku juga ya seperti sih Pak, support banget, pokoknya kamu jangan sampai berhenti kuliah gitu, kamu harus lanjut terus bahkan sampai S2. Iya, Atau benar. aduh S1 aja udah syukur kan, alhamdulillah kalau sampai lulus gitu, belum ada kepikiran ke situ, tapi alhamdulillahnya semua keluarga semua keluarga dan suami juga support. Iya, dikelilingi oleh orang-orang yang baik lah ya. Alhamdulillah. Kira-kira kan kita kan udah masuk semester akhir nih ya. Kadang tuh dulu mikir orang-orang kayak kenapa sih kalau semester akhir itu banyak yang pada males-malesan gitu ya. Tapi sekarang ketika kita ngejalanin itu yang kita rasain juga gitu. Kadang males-malesan, juga malas buat ngerjain tugas-tugas betul, gitu, betul. skripsi terutama ya. Nah, kira-kira apa sih pesan-pesan si Pak buat yang nonton gitu, buat temen-temen yang lagi ngejalanin semester akhir ini biar tetap semangat dan produktif, itu seperti apa? Kalau dari saya, yang penting tetap jalanin aja tugas-tugas yang harus kita lalui, karena berbagai tantangan apapun bisa kita hadapi selama kita menjalaninya dengan ikhlas dan ridho. Karena kan seperti yang kita tahu, ketika kita sadar kita adalah seorang muslim, kita sadar kita adalah seorang hamba, menuntut ilmu itu adalah hal yang wajib. Jadi kita adalah seorang mahasiswa yang memang wajib untuk menyelesaikan studi ini gitu. Jadi jangan sampai putus di tengah jalan lah. Kita harus produktif, karena biasanya kan kalau zaman sekarang tuh kan ngapain sih kuliah, ujung-ujungnya di dapur gitu ya, apalagi perempuan. Ya nggak apa-apa ujung-ujungnya di dapur, seenggaknya kita punya bekal, punya ilmu yang nanti bisa kita turunin ke anak-anak kita, ke sekitar kita, masyarakat kita. Seenggaknya kita bisa jadi orang yang bermanfaat meskipun ujung-ujungnya dapur, ya kan. Betul. Karena di dapur itu ya memang udah kewajiban wanita, Iya, tapi udah fitrah. iya, nggak ada salahnya juga kan Iya, untuk tetap betul. terus menuntut ilmu itu. Nggak, kayaknya pemikiran-pemikiran kayak gitu udah zaman Iya, sekarang udah betul. nggak berlaku lagi ya. Nah, sekarang Syifa mau nanya nih ke Atika, apa sih yang bikin Tika itu tertarik banget masuk komunikasi penyiaran Islam sampai bisa di tahap ini gitu? Oke, awalnya sih belum kepikirannya buat masuk KPI, bahkan dari dulu tuh nggak tahu ya jurusan KPI ini apa gitu kan.
karena kan nggak terlalu umum ya, yang umum itu kan komunikasinya. Terus kemudian karena dari kecil itu emang suka kayak ngomong sendiri gitu ya kan, namanya anak kecil kan suka ngehalu, terus tuh sok-sok jadi pembawa acara, presenter atau ngisi suara bla bla bla, kayak halu aja lah gitu ya. Terus habis itu pas sudah masuk lulus kuliah, terus kan lulus kuliah lulus SMA mau masuk kuliah tuh kan bingung ya mau masuk apa, nggak kepikiran komunikasi kan. Terus kakak sepupuku kasih saran masuk KPI aja. KPI itu kan fakultas jurusan dakwah juga gitu kan, cuman dia juga ke penyiaran juga gitu. Kataku sepertinya menarik kataku gitu kan. Oke, aku masuk KPI, kayak gitu aja awalnya sih. Terus di tengah kegiatan Tika kuliah ini ada nggak yang bikin kegiatan-kegiatan tuh menarik banget, yang bikin jadi pengalaman Tika? Yang bikin pengalaman waktu itu kan kita bareng ya kan, sama-sama. Kita ada magang ya. Iya, terus juga magang. Sebelum magang waktu semester 3 gitu kita buat film-film pendek gitu kan. Ternyata pas waktu itu di Instagram itu banyak banget yang nonton. Viewersnya ya luar biasa. Bener. Terus kan kayak kayak seru nih bikin gini lagi ya kan, cuman ternyata waktu itu nggak memungkinkan juga. Tapi bener. Itu menjadi suatu pengalaman yang seru gitu, yang memang aku suka. Bahkan dulu aku pernah sempat ikut casting film sendirian, bener-bener kayak segitunya gitu, karena suka memang dengan dunia penyiaran dan lain-lain gitu. Betul. Boleh dong ceritain cerita magang Tika selama beberapa bulan kemarin? Oh iya, kebetulan aku magang di RRI karena waktu itu sempat cari-cari juga kan tempat magang karena pandemi ya kan, banyak yang nggak terima. Akhirnya terpilihlah kita magang di RRI. Alhamdulillah, itu juga nunggu beberapa waktu karena waiting list kan, banyak yang mau magang di sana. Itu menjadi pengalaman yang seru karena apa yang aku mungkin dulu halu gitu ya kan, jadi presenter atau apa. Terus aku di sana tuh ditugasin buat jadi pengisi suara di iklan layanan masyarakat. Di situ seneng banget sih rasanya, kayak oh gini rasanya suara kita disiarin bla 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 gitu. Terus juga kita diajarin dengan berbagai segmentasi acara gitu, belajar juga cara meliput, nge-report dan yang lain-lain gitu. Ya seru lah ya. Terus juga sesuai dengan jurusan kita kan, jadi kita kayak mengaplikasikan apa yang selama ini udah kita pelajarin di sana gitu. Kalau Siva sendiri magangnya gimana, pengalaman magang? Kalau aku sendiri sih di PH ya, dimana kita di sana dikenalin dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang memang dalam bidangnya gitu kan. Kita di sana belajar perfilman, jadi benar-benar ikut syuting tuh, panas-panas segala macem, buat naskah, ngedit. Wah, itu luar biasa sekali pengalaman itu, jadi mantap lah. Jadi pengalaman seru yang gak bakalan terlupakan ya, karena apalagi kita kan lulus nantinya juga harapannya mungkin bakal kerja di tempat yang sesuai dengan jurusan kita, mudah-mudahan ya kan. Jadi semoga ilmu-ilmu yang kita udah pelajari itu nantinya bakal bermanfaat juga. Oke, terima kasih banyak Siva udah mau sharing-sharing ya, cerita berbagai pengalamannya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman, ada hikmahnya. Betul sekali. Makasih juga Atika. Sama-sama. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.